Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Arinal Haq dengan NIM 2104011110213. Saya di sini akan menerangkan implementasi sila kedua Pancasila sebagai ideologi dalam berbangsa dan bernegara yang disusun oleh kelompok saya. Kata pengantar, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan ini kami panjatkan puji syukur atas kehadirannya yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan makalah Pancasila ini yang kami beri judul implementasi Pancasila sebagai ideologi. Adapun maksud dan tujuan dari menyusun makalah ini selain untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen pengajar, juga untuk lebih memperluas pengetahuan para mahasiswa, khususnya bagi penulis. Penulis telah berusaha untuk dapat menyusun makalah ini dengan baik, namun penulisan pun menyadari bahwa kami memiliki akan adanya keterbatasan kami sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, jika didapati adanya kesalahan-kesalahan baik dari segi teknik penulisan maupun dari isi, maka kami memohon maaf dan kritik serta saran dari dosen pengajar. Bahkan semua pembaca sangat diharapkan oleh kami untuk dapat menyempurnakan makalah ini, terlebih juga dalam pengetahuan kita bersama. Langsung saja. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Pancasila sebagai ideologi bangsa berakar pada pandangan hidup dan budaya bangsa. Oleh karena nilai-nilai Pancasila harus direalisasikan dalam aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berdasarkan pada suatu kenyataan secara filosofis dan objektif bahwa bangsa Indonesia dan dalam hidup berbangsa dan bernegara berdasarkan pada nilai-nilai yang tertuang dalam sila Pancasila. Bangsa Indonesia mengakui, menghargai, dan memberikan hak dan kebebasan yang sama kepada setiap warga negara untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban sesuai dalam amanat yang tersirat pada batang tubuh UUD 1945. Namun, kebebasan tersebut tidak mengganggu dan harus menghormati hak dan kewajiban orang lain. Sikap tersebut mewarnai wawasan nasional yang dianut dan dikembangkan oleh bangsa Indonesia yang memberikan kebebasan dan mengekspresikan hak dan kewajiban tersebut dengan tetap mengingat dan menghormati hak orang lain sehingga menumbuhkan toleransi dan kerjasama. Rumusan masalah: apa pengertian Pancasila dan ideologi? Penjelasan hubungan Pancasila dengan ideologi. Bagaimana implementasi sila kedua Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan: mendeskripsikan pengertian Pancasila dan ideologi. Mendeskripsikan hubungan Pancasila dan ideologi. Menjelaskan tentang implementasi sila kedua Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bab 2, pembahasan pengertian Pancasila dan ideologi. Pancasila adalah pilar ideologi negara Indonesia. Namun ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Paca berarti 5 dan ia berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Ideologi
Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata ide dan logos. Idea berarti ide, gagasan, buah, pikir, dan konsep. Sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencakup ilmu kajian, asal mula, juga hakikat buah pikir atau gagasan. Ideologi juga disebut a system of ideas yang akan mengatur seluruh hasil pemikiran tentang kehidupan, lalu melengkapinya dengan berbagai sarana, juga kebijakan serta strategi, di mana tujuan yang ingin dicapai disesuaikan dengan kenyataan nilai-nilai yang ada dalam filsafat yang menjadi sumbernya. Berarti dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan bertemu yang ingin dicapai. Ideologi disebut juga sebagai identitas diri sebuah negara, karena ideologi sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting untuk sebuah negara, di mana ideologi digunakan sebagai sebuah hal yang memperkuat identitas sebuah masyarakat negara. Hubungan Pancasila dan ideologi. Pancasila sebagai ideologi berarti Pancasila merupakan landasan atau ide atau gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintah suatu negara, mengatur bagaimana suatu negara itu dijadikan visi atau arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan dan persatuan, serta nilai keadilan. Visi atau arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta nilai keadilan. Seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar negara kenegaraan. Seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi hubungan Pancasila sebagai ideologi berbangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Pancasila merupakan landasan ideologi untuk kehidupan bangsa Indonesia, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sebagai ideologi negara. Pancasila juga dapat diartikan sebagai landasan fundamental dalam kehidupan. Dengan kata lain, Pancasila memuat nilai dan norma yang bisa dijadikan pedoman untuk perilaku. Implementasi Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan tidak mustahil untuk dilaksanakan karena pada dasarnya para pemikiran bangsa ini telah membuat pedoman untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam ketetapan MPR RI nomor 11 MPR 1978 tersebut sebagai petunjuk nyata dan jelas wujud pengalaman sila kedua dari Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Petunjuk pengalaman Pancasila tersebut dapat disebut sebagai butir nilai-nilai Pancasila sebagai butir
nilai-nilai Pancasila sebagai berikut. 1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. 2. Mengembangkan sikap tenggang rasa. 3. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 4. Berani membela keadilan dan kebenaran. 5. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Pengalaman sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai kesamaan derajat maupun kewajiban dan hak. Cinta mencintai, hormat menghormati, keberanian membela keberanian dan keadilan, toleransi dan gotong royong. Nilai kemanusiaan yang adil mengandung makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab harus berkodrat adil. Hal ini mengandung suatu pengertian bahwa hakikat manusia harus adil dan hubungan diri sendiri dalam hubungan diri sendiri. Adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat, bangsa, dan bernegara. Adil terhadap lingkungan serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab pada hakikatnya memberikan pemahaman terhadap manusia sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai pedoman dalam berperilaku harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku, sehingga pelaksanaan nilai-nilai tersebut tidak menyimpang dari makna yang sesungguhnya. Mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab di lingkungan sekolah tersebut dapat diuraikan berikut ini. 1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Nilai-nilai kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Semua orang memiliki derajat yang sama dan persamaan hak di dalam menentukan hidupnya ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih buruk. Setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan, memilih agama. Antara sesama manusia berhak untuk membantu orang lain yang sedang dalam kesusahan dan berhak memberikan pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan dengan hati yang ikhlas. 2. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Nilai-nilai sila kedua mengembangkan sikap tenggang rasa. Manusia menyukai rasa damai dan dalam dirinya. Manusia tersebut pasti akan merasa nyaman menerima tanpa membeda-bedakan. Maka tenggang rasa meminimalisir rasa semena-mena akan pudar. Dalam mengembangkan sikap tenggang rasa diperlukan sikap baik dalam melakukan segala hal, seperti menghargai persamaan orang lain, menghormati, dan dalam kehidupan sangat diperlukan sikap saling menghargai dan menghormati agar bangsa Indonesia memiliki jiwa-jiwa yang orang-orang berakhlak mulia dan bangsa Indonesia bisa menjadikan bangsa yang makmur dan damai serta sejahtera. 3. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nilai sila kedua menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Banyak orang-orang yang menganggap kesuksesan adalah tanda bahwa manusia itu telah berhasil, tapi berapa banyak seorang yang tidak dapat meraih sukses di dunia ini? Apakah mereka telah gagal sebagai manusia? Pendapat seperti itu salah. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan bukan dinilai dengan melalui kesuksesan seseorang saja, tetapi melalui pengertian dasar terhadap manusianya sendiri. Ada banyak tipe manusia di muka bumi.
melakukan perbuatan baik dan buruk, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk melakukan hal yang terbaliknya. Orang baik belum tentu bisa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Bisa saja sisi berbeda yang melakukannya. Hal tersebut bukan dinilai melalui sikap dasar manusia, melainkan dengan kesadaran manusia itu sendiri, memberi serta bersama supaya kehidupan bangsa Indonesia bisa terus bersatu, harus bisa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Salah satunya dengan cara saling menghormati antar sesama pemeluk agama yang berbeda agar tidak terjadi kesalahpahaman antara umat beragama yang ada di negara Indonesia. 4. Berani membela kebenaran dan keadilan. Nilai-nilai kedua, berani membela kebenaran dan keadilan. Setiap manusia punya sisi baik dan buruk, selalu ada dimanapun juga. Saat kebenaran tidak bisa, manusia yang berperasaan peka, tidak tega atau tahu bahwa itu salah, orang akan diam memikirkan, apalagi bila tidak bisa membela. Kepedihan nyatanya melahirkan masalah suatu saat nanti. Saat tidak tahan terhadap sesuatu yang tidak diinginkan, maka dari itu sebenarnya untuk membela kebenaran dan keadilan diperlukan sisi pengambil alih resiko yang manusia melakukan dalam membelanya. Kadang awan gelap serta hujan lebat menyertai mereka, ditambah faktor sisi gelap membuat manusia jadi berhenti. Sebenarnya membela kebenaran dan keadilan bukan hanya untuk melakukan perbuatan jahat saja, melainkan di setiap warga negara yang diinginkan negara yang tinggal di dalamnya hak manusia dan persamaan derajat. 5. Mengembangkan sikap hormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nilai-nilai sila kedua mengembangkan sikap hormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sebagai individu yang beragama, sikap menghormati harus bisa dikembangkan dalam kehidupan masyarakat. Bila sikap hormati ini tidak dikembangkan, maka kehidupan bermasyarakat tidak akan pernah sejahtera. Bila di dalam masyarakat sudah tercipta sikap menghormati bangsa, maka bangsa Indonesia bisa dengan mudah menjalin kerjasama dengan bangsa ini lain, baik kerjasama bisnis maupun yang lainnya. Dengan ini hidup berdampingan dengan bangsa lain juga akan memberikan ketentraman bagi bangsa Indonesia. Bab 3 penutup. Kesimpulan, Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologis berarti Pancasila merupakan landasan atau ide gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintah suatu negara. Hubungan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Setiap sila Pancasila pasti mempunyai implementasi yang penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu adalah wujud pengalaman sila kedua dari Pancasila yang berbangsa dan bernegara. Petunjuk pengalaman Pancasila tersebut dapat disebut dengan butir nilai-nilai Pancasila sebagai berikut: mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. 2. Mengembangkan sikap
tenggang rasa. 3. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 4. Berani membela keadilan dan keberanian. 5. Mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Saran, dengan adanya Pancasila sebagai ideologi negara yang memuat berbagai norma serta panduan hidup bangsa, sudah pantasnya kita terus mematuhi serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang ada. Hal ini tentunya agar nilai Pancasila itu sendiri tidak pudar dan terlupakan karena peradaban zaman. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.